Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam channel kita, Bebaskan Channel. Belajar bersama aspek kehidupan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pengalaman dan beberapa konsep yang penting dalam hal pola asuh. Nah, ini judul saya berikan pola asuh pembawa maut. Laki-laki terjerat dalam tubuh seorang wanita. Ya, sebelumnya saya harus menyatakan disclaimer dulu. Jadi kasus ini sebenarnya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sudah inkrah, pidana penjara seumur hidup. Sudah ada dalam daftar putusan Mahkamah Agung. Jadi otomatis siapapun bisa akses. Namun tetap saja semua identitas itu saya samarkan. Nama, tempat, waktu, dan sebagainya. Intinya tidak ada unsur atau niat, tidak ada mens rea untuk merendahkan orang lain. Semata sebagai sarana pendidikan saja. Jadi pola asuh itu sangat penting bagi tumbuh kembang seorang individu semenjak kecil, semenjak dilahirkan, bahkan sebetulnya semenjak dalam kandungan itu pun sudah mempunyai peranan yang penting. Nah, peran orang tua, terutama ibu ya, itu sangat-sangat penting karena dia justru banyak porsi waktu yang akan kontak dengan individu tersebut. Namun tetap ada saja ya attachment, kelekatan pada significant others, orang-orang lain yang memang berpengaruh di dalam keluarga itu sangat menjadi penentu bagaimana arah dari tumbuh kembang individu yang bersangkutan. Nah, ini sebenarnya kejadian itu saat saya menjalani praktik psikologi klinis di suatu penjara wanita, nun jauh di sana, di tempat antah berantah. Jadi selama mengamati, mengobservasi, cari kira-kira klien mana yang cocok ya untuk studi kasus ini. Nah, suatu saat saya agak terkejut juga ya. Ada warga binaan itu memotong rumput pakai mesin rumput panggul. Saya bilang, wih, ini hebat kali, istimewa ini. Besoknya dia itu membetulkan atap, ada apalah dibetul-betulkan, manjat-manjat di atas itu. Dalam hati saya, wah, ini istimewa nih. Nampak nih, otot-ototnya pun gembal nih. Pasti ada sesuatu di balik ini semua. Ini cukup menarik ini. Nah, akhirnya sampai pada saat saya melakukan anamnesa dari pihak keluarganya. Intinya begini. Sewaktu kecil itu sering dipakaikan celana. Kan ini wanita. Pakaikan celana, pakaian anak laki-laki lah gitu. Mungkin juga bahwa ibunya menghendaki anak laki-laki mungkin ya. Tapi belum sempat terucap karena memang beberapa saudaranya itu wanita semua. Dan ternyata menurut keterangan keluarga itu setelah dewasa dia bekerjanya itu sebagai pekerja bangunan. Bahkan kadang proyek-proyek yang di luar kota. Jadi memang pekerjaan dalam tanda petik laki-laki lah. Nah, dalam pembicaraan lebih lanjut, ternyata dia ini memiliki pacar wanita dan sudah berjalan cukup lama. Dan pada saat saya juga melakukan auto anamnesa, itu dia menyatakan dia
punya teman baik lah katanya. Mungkin tidak terang-terangan mengatakan teman baik wanita gitu. Karena walaupun bagaimanapun kan saya gali juga sebenarnya kurbannya siapa lah gitu. Nah, suatu hari ini, suatu malam sepulang dari luar kota, karena proyeknya ada di luar kota, dia mendapati pacarnya ini, wanita ini sedang bercumbu dengan seorang laki-laki. Nah, maka tidak berpikir panjang, dia ambil pisau, dia bunuh laki-laki itu. Meninggal pada saat itu juga. Kemudian karena dia bingung, kacau pikirannya, sampai juga pada tindakan membunuh wanita pacarnya sendiri itu tadi. Meninggal waktu itu. Dan pada malam itu karena dia sudah bingung, kuburlah pikirannya, udah kacau, takut. Timbul pikiran ingin bunuh diri. Dirobeklah itu perutnya hingga terburai ususnya. Wek, wek. Ini cerita dia itu. Hampir keluar semua ususnya itu. Lalu dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata dalam perawatan sembuh. Maka akhirnya proses peradilan berjalan dan sampailah pada vonis, yaitu hukuman seumur hidup, pidana seumur hidup. Jadi inilah yang menjadi klien akhirnya. Dalam kontak dengan saya pada waktu, memang tak ada rasa segan, tak ada rasa ragu tuh, buka baju dia. Tunjukkan bekas luka sayatan di sepanjang perutnya ini. Oh ini lihat Pak, ini luka saya itu. Malah setengah ada rasa bangga juga malah menunjukkannya itu. Memang terus terang sepintas ya saya juga perhatikan sekalian di dalam branya, bentuk branya, mamenya itu tidak tumbuh secara normal sebagai wanita biasa. Wah, ini memang semakin menguatkan, paling tidak hipotesis. Kemudian gali terus. Dia bilang, saya senang di penjara ini. Sekamar itu kalau nggak salah kurang lebih 20 orang lah. Jadi dia malah jadi tukang pijat itu sesama warga binaan di dalamnya. Nah, saya tidak sempat detail ya. Kemungkinan besar bahwa dia juga menikmati pada waktu memijat wanita-wanita yang lain ini. Bisa jadi ya. Terakhir itu memang saya tanya, jadi bagaimana tentang menstruasi itu? Saya jarang. Dan kalaupun ada, nggak teratur dan sedikit. Nah, intinya memang ada kelainan ini di dalam menstruasi. Jadi semakin lagi memperkuat. Jadi saya hampir pasti berani memutuskan, ini saya simpulkan, inilah sebetulnya seorang laki-laki yang terjerat dalam tubuh seorang wanita. Kalau dilihat tuh badan gempal ini, wah memang kecenderungannya secara hormonal ini laki-laki ini. Nah, persoalan medis adalah apakah memungkinkan untuk mengubah gender ini dengan operasi ya. Secara teori, secara medis mungkin bisa lah. Persoalan adalah biaya, proses administrasi dan sebagainya. Siapa yang akan bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa melihat bersama bahwa ternyata pola asuh itu sangat menentukan kehidupan seseorang pada masa dewasanya kelak. Oleh karena itu hati-hati, cermati gejala-gejala muncul, terutama bila kalau ditemukan yang agak sedikit mulai kelainan-kelainan, kecenderungan-kecenderungan. Anak perempuan lahirnya awalnya
tetapi kok ada arah kecenderungan ke laki-laki. Apalagi kalau dalam pola asuh itu punya konsep orang tuanya pengen anak laki-laki, semakin didukung, didorong itu mengarah ke sana. Nah, terus terang aja ini juga menjadi kasus psikologi forensik ya. Kebetulan memang pelaku masih hidup, tapi dua korbannya itu kan meninggal. Tapi dari pihak keluarga itu bisa dieksplorasi. Kemudian bagaimana caranya juga bisa merehabilitasi. Kalau memang arahnya mau jadi di seutuhnya sebagai wanita, ya bagaimana tindakan-tindakan intervensi berikutnya, atau memang secara medis mungkin lebih cenderung menjadi laki-laki. Nah, itu terserah kepada para profesi yang akan menanganinya kemudian. Itu kurang lebih gambarannya. Bagaimana peran penting pola asuh dari semenjak kandungan, lahir, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai masa tuanya. Terima kasih. Semoga ini berkenan dan bermanfaat. Kalau memang Anda merasa